Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan saat ini kita mencoba untuk mempelajari persamaan diferensial biasa ya. Jadi sebelum kita mulai, kalian buka dulu bukunya, halaman 165, buku Metode Numerik karangan Bambang Triatmojo tahun 2000. Oke, di halaman 165 itu ada contoh persamaan diferensial biasa ya. Persamaannya itu X dikali dengan dy dx ditambah y sama dengan 3. Oke, nah ini disebut sebagai persamaan diferensial biasa orde kedua ya. Orde pertama ya. Kalau orde kedua itu bisa dilihat di halaman 166. Jadi untuk orde kedua itu contoh persamaannya adalah b kuadrat y kemudian dx kuadrat ditambah 3 dy dx ditambah 2 y sama dengan 0. Nah, jadi kalau orde pertama ini pangkat 1 ya, pangkat 1. Jadi dia itu turunan pertama pangkat 1, ini orde pertama. Kalau yang kedua ini orde kedua, saya kasih kode O2. Nah itu kalau orde ke 0 gimana? Kalau orde ke 0 itu dia artinya konstanta. Orde ke 0 itu berarti turunannya nggak ada atau nilainya sama dengan 1. Itu orde ke 0. Nah sekarang masih di halaman 166 itu ada persamaan 71 ya, persamaan 71. Jadi persamaan 71 itu persamaan diferensialnya seperti ini, dy dx sama dengan y. Nah ini bisa diselesaikan secara analitik. Jadi penyelesaian analitiknya itu adalah y dikali c kali e pangkat x ya, e pangkat x. Nah ini merupakan penyelesaian secara analitik ya, yang ini ya. Jadi persamaan diferensial yang ini itu bisa diselesaikan secara analitik. Nah solusi dari persamaan 71 tadi kalau kita buat grafik itu diperlihatkan pada gambar 71 halaman 167. Nah, kalian perhatikan di situ ada 3 solusi, ada 3 kurva ya, ada 3 kurva. Nah yang membedakan dari masing-masing kurva tadi adalah besarnya nilai C. Nah C ini kan konstanta yang kita tidak ketahui ya. C ini konstanta yang kita tidak ketahui. Nah di situ ada berbagai macam solusi. Sebenarnya yang diperlihatkan pada gambar 71 itu hanya 3 solusi ya. Sebenarnya lebih dari 3 solusi, tergantung dari harga si C nya itu. Jadi kalau harga C nya itu setengah, dia akan menjadi kurva yang paling luar itu ya. Kemudian kalau C nya 1, nah dia akan menjadi kurva yang di tengah-tengah. Dan kalau C nya 2, dia akan menjadi kurva di bagian dalam. Jadi
C ini sama seperti mengatur kelengkungan dari si kurva. Jadi kalau C nya semakin besar, kelengkungannya semakin tinggi, jadi nilai eksponensialnya juga semakin besar. Nah, di dalam metode numerik tidak semua persamaan diferensial itu bisa diselesaikan secara analitik. Jadi tidak semua persamaan diferensial bisa diselesaikan secara analitik. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan suatu persamaan diferensial biasa secara analitik, ya, secara numerik. Nah, di gambar 72 itu ada ilustrasi perbandingan penyelesaian secara analitik dan numerik, ya. Perbandingan antara penyelesaian analitik dan numerik. Jadi penyelesaian numerik itu dibagi menjadi tahap-tahap perhitungan yang lebih kecil. Jadi dia boleh dibilang penyelesaiannya menggunakan penyelesaian secara iterasi, ya. Secara iterasi. Jadi kalau kita lihat gambar 72 tadi, gambarnya seperti ini. Ini koordinat kartesiannya. Grafiknya kalau solusi analitika seperti ini grafiknya, ya, solusi analitika seperti itu. Kemudian solusi numeriknya dia itu kita bagi menjadi beberapa langkah penyelesaian. Nah, jadi misalnya langkah penyelesaiannya di X1 itu di sini, ya. Nah, jadi mungkin solusi di metode numerik itu dia akan berada di posisi seperti ini. Kemudian di ini X1, ini X2. Di X2 mungkin solusinya di sini. Kemudian di X3 mungkin solusinya akan di sini. Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi antara penyelesaian numerik dan analitik itu biasanya akan menghasilkan perbedaan, ya, akan menghasilkan perbedaan. Besar kecilnya perbedaan tadi tergantung dari selisih antara X1 dan X2 atau yang kita sebut sebagai delta X. Nah, delta X ini akan mempengaruhi hasil dari pendekatan numerik. Jadi semakin besar delta X-nya, maka hasil perhitungannya akan menyimpang semakin jauh. Sebaliknya, semakin kecil delta X-nya, maka hasil perhitungannya akan semakin mendekati hasil yang sebenarnya. Mungkin untuk pendahuluan persamaan diferensial biasa sampai di sini dulu. Kita nanti akan lanjut ke tahap bagaimana cara menyelesaikan secara numerik menggunakan metode-metode yang ada di dalam buku metode numerik karangan Bambang Triatmojo. Sekian, terima kasih.